Kita tetap membahas tentang prosesor, yaitu prosesor yang didesain untuk PC, baik untuk PC desktop, laptop, maupun server. Berdasarkan macam kemasannya yang mengacu pada sistem koneksinya ke motherboard, terdapat beberapa tipe prosesor, yaitu yang dikenal dengan nama prosesor PGA atau Pin Grid Array, LGA atau Line Grid Array, BGA atau Ball Grid Array, dan ada pula yang merupakan variasi yang lain yang dikenal prosesor tipe slot atau slot cat. Kita bahas dulu secara singkat tentang tipe-tipe ini satu persatu. Bahasan lengkapnya nanti akan kita bahas pada sesi yang lain. Prosesor tipe PGA atau Pin Grid Array. Sesuai dengan namanya, Pin Grid Array, maka pada prosesor tersebut, pada bagian bawahnya, terdapat susunan kisi-kisi pin. Di mana pin-pin ini nanti yang akan terkoneksi ke motherboardnya. Nah, bisa dilihat di sini ya, ini bagian atasnya, dan ini adalah bagian bawahnya yang terdapat pin-pin. Coba kameramen mungkin bisa memperlihatkan dalam jarak dekat. Nah, ya dimiringkan begitu, kelihatan ya. Nah, itu adalah pin-pinnya. Oke. Yang tipe kedua, yaitu tipe LGA atau Line Grid Array. Yang tipe Line Grid Array ini berbeda. Kalau pada tipe Pin Grid Array, pada bagian bawahnya terdapat pin-pin. Kalau pada tipe LGA tidak. Pada bagian bawahnya, ini bagian atasnya, ini bagian bawahnya, ini terdapat titik-titik koneksi. Jadi bukan pin-pin. Kalau pada tipe Pin Grid Array, pin-pin itu ada pada prosesornya. Kemudian nanti dia akan dimasukkan ke soket namanya ya, tempat dudukan prosesor di motherboard. Kalau Line Grid Array tidak, pin-pinnya justru ada di motherboardnya. Pada prosesornya tidak ada pin-pinnya, tapi adalah titik-titik koneksi tempat terkoneksinya pin-pin yang ada di prosesor. Nah, ini mungkin bisa ditunjukkan. Terlihat di situ tidak ada pin-pinnya. Ini tipe LGA. Ya, ini ya. Nah, kalau pin-pinnya itu terdapat di motherboardnya. Ini sebagai contoh, ini adalah motherboard tempat dudukan prosesor tadi. Di sini ada pin-pinnya itu. Di soketnya. Coba bisa diperlihatkan di sini. Ya, yang tengah yang ada pin-pinnya itu. Oke. Nah, itu tadi adalah tipe PGA dan LGA ya. Yang terakhir itu tadi adalah LGA. Nah, sekarang tipe BGA, Ball Grid Array. Ini berbeda lagi. Jadi kalau pada PGA itu ada pin-pinnya, kalau pada tipe BGA tidak. Jadi ada titik-titik bola yang ukurannya kecil sekali, dia berada di bagian bawahnya di sini. Nah, titik-titik yang berbentuk bola itu nanti, yang bulat-bulat itu nanti yang akan disolderkan ke motherboardnya. Jadi di sini dia memang didesain untuk dipasang permanen pada motherboardnya. Jadi tadi kalau yang tipe pin kayak begini, pin grid array, sama yang LGA atau line grid array, ini didesain untuk bisa dilepas pasang dari motherboardnya. Tapi kalau BGA tidak didesain untuk lepas pasang, jadi nanti dia disolderkan langsung ke motherboardnya. Sayangnya di sini saya tidak memiliki contoh prosesornya, namun ada contoh prosesor yang sudah tersolder ke motherboardnya. Nah, ini dia, ini motherboard laptop ya, ini. Nah, di tengahnya ini ada prosesor tipe BGA yang sudah tersolder langsung ke motherboardnya. Jadi dia memang didesain untuk tersolder
secara permanen. Mungkin bisa diperlihatkan ya, ini, yang hijau itu adalah contoh prosesor BGA. Oke ya. Mungkin di sini Anda agak sedikit terkejut. Kok ada ya motherboard yang sekecil itu? Coba saya bandingkan dengan telapak tangan saya. Ini telapak tangan saya. Ini motherboardnya kecil. Ya. Nah ini memang motherboard masa kini ya. Sebetulnya ini udah lama ini motherboard ini keluar. Ini adalah contoh dari konsep elektronika bahwa perangkat elektronika nanti akan menuju ke dua tujuan, yaitu efisiensi energi dan miniaturisasi. Nah, ini adalah contoh yang menuju kedua tujuan tadi. Dia miniaturisasi, ukurannya semakin kecil. Dan efisiensi energi. Karena perangkatnya yang di sini ini semakin sedikit, dia memang efisien energi. Nah, motherboard untuk laptop yang sebesar ini, lantas bagaimana ukuran laptopnya? Tetap ya, laptopnya ukurannya tetap besar. Jadi ada yang 15 inch, semacam itulah yang standar kayak begitu. Hanya motherboardnya saja yang kecil. Dengan demikian nanti tampilan fisik daripada laptop itu menjadi ramping dan lebih bagus dan lebih ringan seperti itu. Baiklah, nanti tentang masalah yang semacam ini akan kita bahas pada sesi yang lain secara detail. Nah, kemudian di sini ada tipe slot. Nah, ini yang disebut ini ya tipe slot. Wah, ini apa ini tuding ya dalam bahasa Jawa itu tuding. Entah apa ini namanya, lupa saya ya. Oke, ini ada tipe slot. Nah, sebetulnya tipe slot ini adalah apa ya, variasi ya, modifikasi ya. Saya tunjukkan kayak begini. Ini adalah prosesor yang tipe slot. Kayak begini. Nah, ini tipe lama. Sekarang sudah nggak dipakai lagi itu ya. Jadi ini dulu ada contohnya aja di Pentium 2 atau Pentium 3 ya. Atau AMD juga punya kok itu. Kayak begini. Ya, tapi sekarang sudah nggak dipakai, tapi ini sekedar pengetahuan agar Anda tahu beberapa tipe atau sistem koneksi prosesor ke motherboardnya. Kalau HSF-nya ini, heatsink and fan-nya ini saya lepas, jadi casing-nya ini semuanya ini saya lepas, maka di dalamnya akan semacam ini. Nah ini, di dalamnya kayak gitu. Nah di sini, ini ada prosesornya. Prosesornya ini ada yang tipe BGA, ada yang tipe PGA. Ini kebetulan yang tipe BGA, jadi dia tersolder langsung ke papan kecil ini. Nah nanti papan kecil inilah yang akan tersambung ke motherboardnya. Jadi di motherboardnya nanti dudukan untuk card ini berupa slot. Jadi bukan soket seperti miliknya PGA, LGA, atau BGA. Jadi dia sudah tipe slot. Jadi tertancap di situ. Kemudian ada di sini yang disebut slot cap. Kalau yang tipe slot, itu prosesornya yang tertancap di card kecil ini, dia tipe BGA. Kalau slot cap, dia tipe soket. Jadi prosesor yang berada di sini ini bisa lepas pasang, karena di sini ada soketnya, seperti itu. Nah ini juga nanti mungkin tidak kita bahas ya, karena itu udah lama. Kecuali kalau para pemirsa ingin menginginkan untuk dibahas ya oke lah, nanti juga akan kita bahas. Nah ini tadi sekilas bahasan mengenai macam-macam kemasan prosesor yang mengacu kepada sistem koneksinya ke motherboard. Jadi sistem koneksi ini antara lain nanti ada yang menggunakan pin-pin pada prosesornya. Pin-pin itu nanti yang akan menyambungkan atau menghubungkan ke motherboard. Kemudian ada yang LGA, itu ada titik-titik koneksi di bagian bawahnya, seperti yang telah ditunjukkan tadi. Ini tempat menempelnya pin-pin yang berasal dari motherboard. Jadi pin-pinnya justru ada di motherboard. Kalau BGA, itu pada bagian belakangnya ini terdapat bulatan-bulatan kecil ya, yang nanti itu yang akan tersolder ke motherboard secara langsung dan bersifat permanen.
Kalau PGA dan LGA itu memang didesain untuk bisa lepas pasang pada motherboardnya, sedangkan untuk BGA dia memang didesain untuk tersolder permanen pada motherboardnya. Baiklah, kita jumpa lagi pada sesi berikutnya.